Saudara, Mahkamah Konstitusi atau MK sudah menutup pendaftaran permohonan perkara Pilkada serentak tahun 2024 khusus untuk Jakarta. Kini sudah 274 permohonan perkara yang sudah terdaftar di MK. Mengantisipasi daerah lain yang belum mengumumkan hasil Pilkada, MK masih membuka pendaftaran hingga 18 Desember 2024. Hingga Rabu tengah malam, sebanyak 274 permohonan gugatan sengketa pilkada terdaftar untuk 3 tingkat pemilihan, yakni gubernur, wali kota, dan bupati. Perkara gugatan pilkada didaftarkan secara online maupun datang langsung ke MK. Sementara pendaftaran gugatan sengketa pilkada Jakarta telah ditutup. Setelah diketahui batas waktu gugatan sengketa pilkada adalah 3 hari sejak KPU daerah menetapkan hasil perolehan suara pilkada. Mengantisipasi daerah lain yang belum mengumumkan hasil pilkada, MK masih membuka pendaftaran hingga 18 Desember 2024. MK kini bersiap untuk memproses seluruh perkara yang telah terdaftar, mulai dari verifikasi hingga pencatatan dalam buku registrasi secara konstitusi elektronik sebelum memasuki tahap persidangan. Hingga penutupan pendaftaran permohonan gugatan sengketa Pilkada Jakarta Rabu tengah malam, dari 15 permohonan perkara pilkada tingkat provinsi, tidak tercatat satupun permohonan untuk Pilgub Jakarta. Seperti dalam situs pendaftaran resmi di Mahkamah Konstitusi, juga tidak ada tim pemenangan pasangan yang diusung Koalisi Indonesia Maju atau KIMPLES yang datang. Padahal pada Senin 9 Desember 2024, tim pemenangan RK Suswono datangi MK untuk berkonsultasi mengenai perkara gugatan pilkada. Sementara di Pilgub Sumatera Utara, tim kuasa hukum Paslon Edi Rahmayadi, Hasan Basri, resmi mendaftarkan permohonan sengketa Pilgub Sumatera Utara di Mahkamah Konstitusi. Dalam petitumnya, mereka meminta hakim mendiskualifikasi Paslon Bobi Nasution Surya dan meminta pemungutan suara ulang. Kuasa hukum Paslon Edi Hasan, Yance Aswin, mengatakan telah memiliki 83 alat bukti kecurangan soal pemilih ganda, pencoblosan yang digelar di tengah bencana, dan ketidaknetralan ASN, Kejaksaan, dan Polri. Dari 83 bukti itu ada 3 kategori yang ingin kita sampaikan. Yang pertama, ada keterlibatan ASN. Itu rangkaiannya masif dan kita sampaikan dan kita uraikan dalam bukti-bukti. Dari proses itu, kita juga sudah menegur Bawaslu dan KPU tentang adanya pemilih yang double. Saudara-saudara, saya ingin sampaikan, ada di satu kabupaten Langkat, ada di satu kelurahan namanya Kuala, kami mempunyai kekuatan yang besar, tetapi di TPS-nya kami zero. Tidak ada pemilih, bahkan kami punya saksi di situ. Ini kan aneh sekali. Merespons gugatan sengketa Pilgub Sumatera Utara yang diajukan kubu Edi Hasan, Bobi Nasution akan tetap mengikuti mekanisme yang ada. Bobi juga berjanji akan merangkul Edi Rahmayadi Hasan dalam kolaborasi membangun Provinsi Sumatera Utara ke depannya. Mendaftarkan ya, kita ini. Tapi selisihnya jauh Pak, ini nggak dinilai sia-sia gugatan ini Pak? Memang ada mekanismenya. Ya, dari mekanismenya kan ada, ya siapa paslon yang mau mendaftarkan dipersilakan, ya kita ikutin saja mekanisme. Kita ingin semua tahapan ini bisa berjalan dengan lancar, dan semua masyarakat juga bisa mengikuti tahapan ini dengan sebaik-baiknya. Setelah pengumuman kemarin ya tentunya kami berterima kasih kepada seluruh masyarakat. Hingga Rabu pukul 23:59 waktu Indonesia Barat, jumlah total permohonan perkara pilkada serentak tahun 2024 yang sudah masuk ke MK sebanyak 274 perkara. Yakni 15 perkara tingkat provinsi atau pemilihan gubernur, 212 perkara tingkat kabupaten atau pemilihan bupati, dan 47 tingkat kota atau pemilihan wali kota. Tim Liputan Kompas TV.